Kampung Seni Jelakong Bale Endah dikenal sebagai salah satu pusat seni rakyat yang ada di Kabupaten Bandung. Di tempat ini, seni lukis, tari tradisional, dan budaya lokal terus dijaga oleh para seniman lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sunaria. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Kompepar Giri Harja, di mana Kompepar ini kelompok pariwisata, kelompok penggerak pariwisata yang ada di Giri Harja, yaitu potensi yang ada di sini itu adalah wayang golek dan lukisan. Ya, berawal dari seorang Abah Sunaria yang berhasil membangun peradaban budaya di Giri Harja melalui wayang golek. Jadi waktu itu Abah Sunaria itu memang kebetulan ya, bapaknya Abah itu seorang dalang juga. Nah, Abah Sunaria belajar menjadi dalang, mungkin ada bakat darah seni yang kuat juga. Beliau dari sejak kecil beliau belajar wayang. Terus karena Abah Sunaria itu punya semuanya 17 orang anak, tapi yang ada 13. Nah, dari yang ke-13 orang anak ini, 5 diantaranya menjadi dalang, yaitu anaknya almarhum Ade Kosasi Sunaria. Terus yang kedua almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Yang ketiga Abah Ugan Sunagar Sunaria. Yang keempat itu Abah Iden. Yang kelima Abah Agus. Jadi dari kelima orang anak ini mereka yang jadi dalang meneruskan. Dan itu sejak mungkin pada masa keemasan Abah Sunaria itu di tahun 1970-an. Jadi Abah Sunaria di sekitar 70-an itu sudah memang bahkan sampai mancanegara juga, dari Inggris, Amerika, orang Belanda, Swedia itu datang ke sini, sering datang ke sini, dan Abah pun diundang ke negara mereka juga gitu setelah mereka datang ke sini. Nah, otomatis dari sejak itulah Abah Sunaria Giri Harja ini sudah menjadi kedatangan banyak wisatawan gitu. Mungkin kalau dulu tamu yang berkunjung itu belum dikatakan wisatawan ya. Jadi ininya tuh tamu aja gitu. Nah, banyak yang datang ke sini, terus termasuk kalau tamu dari luar negeri itu yang kami biasa ada pagelaran wayang. Itu ada dokumentasinya Abah Asep yang perform di depan mereka, dan selanjutnya Abah Asep juga yang meneruskan ke luar negeri, sama ke Swedia yang paling sering itu, terus sama ke Inggris, Abah Asep itu. Nah, sekarang diteruskan sama anak-anaknya, dari misalkan Abah Ade nih, Giri Harja 2 nih, nanti yang sekarang meneruskan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya yang menjadi dalang di Putra Giri Harja 2, cucunya yang menjadi dalang Putu Giri Harja 2 gitu. Begitupun dengan Abah Asep, lingkung seninya Giri Harja 3, nanti anaknya yang menjadi dalang Putra Giri Harja 3, cucunya yang menjadi dalang Putu Giri Harja 3 gitu. Dan seterusnya sampai saat ini di Giri Harja ini ada 25 orang dalang yang meneruskan. Nah, jadi sejak saat itu mungkin dari 25 orang dalang ini kan kita jadi menjadi satu keunikan dibandingkan tempat lain, bahwa di satu daerah ada 25 orang dalang. Mungkin kalau di tempat lain hanya 1 orang atau 2 orang dalang gitu. Nah, kalau di sini satu daerah Giri Harja ini ada 25 orang. Sejak saat itu mereka juga kayak Abah Asep, Abah Ade sudah berkembang masing-masing, punya manajemennya, punya manajernya masing-masing. Mereka sudah mengembangkan sayapnya lah sejak dulu. Nah, di saat kita mungkin ada kebijakan dari pemerintah, pengakuan bahwa di tempat kita ini di Giri Harja ini
layak menjadi tempat wisata karena banyak orang yang datang nih ke sini untuk selain nonton wayang juga membeli souvenir wayang-wayang itu dari sini kebanyakan. Nah makanya kita pun dari pemerintahan itu adalah membentuklah Kompepar Giri Harja ini. Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata yang ada di Giri Harja. Kalau di tempat lain mungkin tempatnya kan lebih ke alam gitu ya. Kalau kayak di Ciwidey, Patenggang itu kebanyakan wisata-wisata alam atau wisata buatan. Nah karena di sini potensinya seni dan budaya, jadilah wisata seni dan budaya. Ya, tadi karena banyaknya dalang, berarti Giri Harja ini lebih ke pewayangan yang mereka kenal seni dan budayanya itu melalui wayang golek. Nah, terlepas dari wayang golek juga ada para pelukis yang banyak dari daerah Jelekong ini, semuanya itu sebetulnya ada 800 orang pelukis. Karena kemarin pandemi, jadi pasca pandemi itu kan 3 tahun lamanya, jadi kita harus terhenti, pending semua kegiatan para seniman itu, sama halnya dengan para dalang nggak boleh main keluar. Terus para pelukis juga tadinya yang setiap hari banyak orang yang datang untuk memesan lukisan, dari 1 minggu sampai 1 bulan itu bisa 100 sampai 500 lukisan, bahkan ada yang mencapai 1000 lukisan dari 1 bulan katanya permintaan itu. Nah, karena saking banyaknya juga di pelukis di Jelekong juga, makanya jadi terkenal juga. Yang jadi satu keunikan tadi salah satunya banyak, dan itu pun tidak secara formal gitu mereka mendapatkan ilmu seninya itu, jadi otodidak gitu. Jadi tadinya awalnya satu rumah punya bapaknya seorang pelukis, nanti anaknya jadi pelukis juga, nanti mantunya jadi pelukis juga, cucunya jadi pelukis juga gitu. Jadi satu kakak itu bisa 3 sampai 4 orang pelukis di rumah. Dan ini rumah depan, di sampingnya tetangga-tetangga semuanya jadi pelukis semua tuh. Jadi satu kampung lah banyak, jadi sekitar 800 orang pelukis. Tapi kemarin waktu pandemi jadi setengahnya lah mungkinnya, jadi sekitar sekarang ada terdata 400 orang pelukis. Karena tadi mungkin alih profesi. Jadi yang tadinya ya setiap hari melukis, karena tadi terpending tadi, jadilah mereka alih profesi. Sebagian ada yang jadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang jadi tukang ojek juga gitu. Dan mudah-mudahan lah, karena tadi 3 tahun lamanya, jadi mereka kan dapur harus tetap ngebul, otomatis harus tetap cari uang. Tapi mudah-mudahan dari setengahnya tadi bisa kembali lagi menjadi para pelukis kembali gitu. Dan itu pun sama halnya menjadi satu keunikan di tempat lain, tidak seperti sebanyak di kita gitu. Jadi lukisan yang ada di sini pun itu ke Bali, ke Jakarta ya, di Bandung itu di Jalan Braga kebanyakan dari kita pelukisnya. Dari Bali pun kebanyakan dari hasil lukis dari Jelekong pelukisnya. Nah, katanya sih, kata orang dibandingkan tempat lain sama, tidak ada yang sebanyak kita seperti di sini satu daerah itu. Makanya mungkin itulah jadi satu keunikan. Dan selain wayang golek dan lukisan juga yang sudah terkenal mancanegara, tadi juga kan karena lukisan kita juga sempat sampai saat ini nih ada ke Malaysia, Singapura, itu sudah rutin kirim dari kami gitu. Nah, selain itu juga ada pencaksilat, ada sanggar jaipong gitu. Nah, dari kesenian-kesenian itu bisa dikolaborasikan dari jaipong menjadi padankan dengan pencaksilat gitu. Jadi terus ada bripong, jaipong, breakdance gitu ya. Jadi semualah jadi seninya tuh dikolaborasikan dari situ.
Ya, alhamdulillah karena mungkin kita dari sejak dulu tadi waktu sewaktu dari Abah Sunaria ya sudah menjadi apa darah daging seni yang kuat. Terus lingkungan di sini pun mungkin setiap hari karena dari sejak Abah itu kan setiap hari latihan gitu, karena jadi generasi-generasi muda terus tetangga-tetangga bisa ikut serta. Jadilah mereka juga terbiasa dengan kebisingan suara gamelan gitu. Jadi ikut latihan. Makanya selain dalang tadi, wiyaga yang tadi tuh kebanyakan dari warga di setempat. Dan kebetulan karena tadi Abah juga anaknya banyak, jadi nanti cucunya juga banyak. Jadi hampir satu RT ini hampir keluarga Giriharja semua gitu. Dan selain dalang, yang lainnya kebanyakan wiyaganya gitu. Dan ada juga kalau sekarang kan seiring perkembangan zaman, ada juga yang misalkan biasanya kita ada kerjasama dengan ISBI ya, terus dari Unpad juga yang bagian karawitan gitu. Nanti mereka ada yang KKN atau apa tuh ya Pak PKL gitu, ikut serta jadi wiyaga di sini gitu. Nah kalau kepake atau bagus mainnya biasanya ditarik jadi kru salah satu sanggar yang ada di sini. Sejak lama, Kampung Seni Jelekong menjadi pusat aktivitas seni yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Tak hanya sebagai ruang berkarya, Jelekong ini juga menjadi tempat regenerasi seniman-seniman muda. Kampung Seni Jelekong juga menjadi salah satu destinasi edukasi bagi para pengunjung. Dari Jelekong, kita banyak belajar bahwa seni bukan hanya sekedar karya, tetapi identitas dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Saya Ira Hopipa, sampai jumpa di Jelajah Seni berikutnya.